Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk kita kelas memimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Sudah, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, kita absensi dulu. Siapa yang tidak hadir ada hari ini? Mulia. Citra. Pada kemana itu? Citra izin. Citra izin. Ya sudah, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Baik teman-teman, kemarin kita belajar tentang apa? Setelah kita belajar aljabar kemarin, kemudian kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi dan fungsi domain. Baik anak-anak, di sini materi baru kita adalah fungsi matematika dari definisi fungsi dan fungsi domain. Dan pembelajaran kita hari ini menghitung nilai fungsi f(x), memulai proses substitusi variabel aljabar dengan benar, kemudian menentukan domain fungsi atau dengan simbol df yang valid dari fungsi bentuk pecahan rasional dan fungsi bentuk akar agar fungsi tidak rusak atau terdefinisi. Baik, lanjut. Nah, di sini kita analogikan. Di sini ada apel dan kemudian ada blender. Nah, ketika apel dimasukkan pada blender, apa yang akan terjadi? Hancur. Jadi jus. Kalau blendernya tidak dinyalakan, apelnya utuh. Kalau kita nyalakan blendernya, pasti akan berubah menjadi sebuah jus apel. Semisal kita rubah menjadi buah pisang, maka berubah menjadi jus pisang. Kalau lebih frontal lagi, kita masukkan kertas, jadinya jus kertas juga bisa. Nah, maka kita dapat analogikan bahwa fungsi matematika itu hasil dari olahan buah apel yang kita blender. Jadi hasilnya itu adalah sebuah fungsi. Maka dapat dinyatakan semua yang kita memberikan contoh f(x) sama dengan x sama dengan 5. Kita analogikan bahwa x itu adalah sebuah apel yang di blender. 5-nya x-nya adalah si buahnya. Kemudian x-nya itu adalah nilai yang akan diolah. Maka dapat disimbolkan bahwa semua yang dimasukkan akan bertambah 5. Contohnya, kita punya fx nya ini kita
semisal masukkan angka 3, kemudian fx sama dengan x plus 5. Seperti analogi tadi, bahwasannya semua yang dimasukkan akan bertambah 5. Apabila kita mempunyai fx 3, jadi hasilnya 3 ditambah 5 dengan 8. Ini 8 ya. Kita lanjut. Bentar ya, kalian sudah pinter kayaknya. Coba kita analogikan, kita baca dulu soalnya. Jika kita punya F3 sama dengan 2x plus 1, artinya apa? Mari kita substitusikan satu per satu. Kita mempunyai 2x plus 1. X nya berapa? 3. Jadi 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 6 sama 1. Baik. Benar. Nah, fungsi dari variabel itu kita dapat memberikan simbol tidak hanya pada bentuk F. Mungkin kita bisa menggunakan huruf G sama GX atau HX atau SX dan lain-lain. Dari analogi belajar tadi, maka kita dapat menyimbolkan bahwa buah yang kita olah itu adalah definisi dari sebuah fungsi. Paham? Adik-adik? Baik, ini kayaknya kurang semangat. Apa belum sarapan? Untuk menumbuhkan semangat pembelajaran, karena ini kelihatannya kurang fit, kita ice breaking dulu. Cicau. Baik anak-anak, kita berdiri dulu, kita peregangan sebentar. Kita ikuti gerakan yang ada di video saja. Baik, tempatnya misalnya saja ya. Aku pakai kamera.
lagi? Sudah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Oke, di sini kita masuk ke dalam domain fungsi. Kita menggunakan lagi blender lagi. Apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam blender? Jenis buah. Pertama, apa lagi? Bisa. Keju. Bisa. Bisa. Walaupun keju sekintal dimasukkan blender segitu? Kita main yang aja saja. Kemudian mengapa ada yang bisa dan mengapa ada yang tidak bisa. Nah, definisi dari domain fungsi adalah segala sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi disebut domain. Dari analogi tadi, maka yang dapat kita analogikan menjadi sebuah domain adalah hanya dua kategori, yaitu apel dan keju. Lanjut. Nah, di sini ada contoh. Tentukan domain dari fungsi ini. Kita belum punya angka berapa dari si X. Maka kita bisa mulai dari tahap paling atas atau nilai paling bawah. Contoh, kita menggunakan F0. Nah, kita cari dulu. Maka di sini hasilnya 3/2. Oke, masih masuk akal. Kita lanjut ke F1. Nilainya masih bisa digunakan dari definisi si sebuah domain. Kita menggunakan 1, maka di sini 1 berapa? 3. Nah, masih kita menggunakan F sama dengan 2. Maka sebentar, anak-anak, di dalam sebuah aturan bahwasanya bilangan apa ini? Pecahan yang penyebutnya 0 maka disebut tak terdefinisi. Maka di sini domain Fx adalah semua bilangan kecuali 2. Nah, itu masih di dalam konteks bahasa yang panjang, belum dalam bahasa matematika. Kalau kita analogikan pada bahasa matematika, definisi sama dengan berkurung X. Ini apa? Gak tahu ini? Masih ada? Harga mutlak X tidak sama dengan dan harga mutlak demikian sehingga ini dalam bahasa matematika. Itu Pak, saya revisi jawaban saya. Itu bukan harga mutlak tapi sedemikian sehingga. Itu sudah besar. Kita lanjut.
Oh sudah. Baik, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Anak-anak? Belum? Sudah paham? Penjelasan dari fungsi dan domain fungsi? Sudah? Oke, kalau sudah, kalian membentuk kelompok. Kelompoknya simpel saja, satu garis. Soalnya ada 10 mencakup dari materi kita. 10 itu kita bagi, satu kelompok mendapatkan seumpama kelompok isinya 6, maka 3-3 mengerjakan 5 soal. Tapi kita bekerja dengan tim. Diskusi bersama. Kerjaan. Aku sih mau. Pak, ini boleh di belakangnya? Boleh, kalau tidak mat boleh di belakangnya. Kalau sudah ada yang selesai, bisa dipresentasikan ya. Salah satu saja dari beberapa kelompok. Nanti saat presentasi sebutkan jawabannya saja ya, tidak perlu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan tadi di depan, jadi langsung hasil akhirnya saja. Sudah? Kalau sudah, hasilnya dibacakan, diwakilkan. Ya, diwakilkan 1 sampai 5, seumpama kelompoknya sama, berarti 1 orang. 5 sampai 6 sampai 10. Sudah. Semua, tapi satu orang 1 sampai 5. Kalau kelompoknya sama, mau maju dua-duanya berarti 2 orang. Baik teman-teman, mohon perhatikan temannya yang menjelaskan hasil dari pekerjaan. Baik, teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil pekerjaan. Untuk yang pertama, soal nomor 1, jawabannya 13. Soal nomor 2, jawabannya 8A-1. Soal nomor 3, nilai yang tidak boleh menjadi anggota domain adalah 3. Soal nomor 4, jawabannya adalah agar fungsi terdefinisi nilai X harus memenuhi
Nomor 5, nilai dari F-2 adalah 17. Oke, untuk yang nomor 6 diketahui fx sama dengan 2x plus 1 per x plus 2. Nilai yang tidak boleh digunakan adalah negatif 2 karena jika disubstitusikan itu x maka nanti penyebutnya akan menjadi 0 dan dia merupakan fungsi yang tidak dapat didefinisikan. Nomor 7, agar fungsi terdefinisi nilai x harus memenuhi x lebih dari sama dengan min 5/2 atau x lebih dari sama dengan min 2,5. Nomor 8, jika disubstitusikan f sama dengan 6 maka hasilnya yaitu 2/5. Nomor 9, jika fungsi fx lalu min 3 disubstitusikan ke x maka hasilnya adalah 13. Untuk yang nomor 10 yaitu nilai x yang tidak boleh menjadi anggota domain adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan min 3. Baik, bentar, kita gali dulu. Dari soal 1 sampai 5 ada yang berbeda? Ada. Saya mau Ya. merevisi nomor 4. Agar fungsi terdefinisi nilai x harus memenuhi angka 4 yaitu 2. Oke, baik. Dari revisi jawaban sudah benar? Beda. Beda? Ada tanggapan dari kelompok lain? Dari kelompok 4 itu Ya. akan fungsi terdefinisi maka nilai x harus memenuhi x lebih dari sama dengan 4. Iya. Sama Oke. kelompok 3 juga sama. Kelompok juga sama. Ya. Baik. Berarti jawabannya yang benar sama dengan kelompok 3 dan 4. Baik lagi ya. Bentar. Nah, lanjut. Untuk dari nomor 6 sampai 10 ada yang sama semuanya? Sama. Ada jawaban yang berbeda? Tidak ada? Tidak ada nomor soal yang berbeda? Sudah sama semuanya ya? Sudah? Baik, kita kasih plus teman kita yang sudah. Lembar kerjanya bisa dikumpulkan ke depan. Ditarik saja dari depan. Sudah, anak-anak? Sudah. Baik. Terima kasih. Oke, kita lanjut pada penilaian mandiri. Penilaian mandiri kita sangat simpel, kita menggunakan kuis saja. Ada kuis tentang materi yang sama. Kuisnya cuma 5 soal menggunakan tabut. Ini lihat, ini agak simpel. Tidak. Takut ya. Sebentar. Nah, bisa di scan barcode-nya. Bisa? Bisa. Sinyalnya buruk. Bentar, sausnya buruk. Sinyalnya bagus. Bagus banget sinyalnya. Ya kan, kamu beda tuh. Beda. Harus dikipin. Iya dong.
Sudah semua? Sudah semua? Masih dua. Itu masih 19. Masih satu. Siapa itu? Ini kayak Ini Din siapa? Din ini? nggak tahu. Din? Cina, Pak. Oh, apa Dinnya? Din? Iya. Sudah? Kita mulai. Silakan di pelajaran. Semangat ya. Is diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 2. Nilai dari f4 adalah lanjut soal kedua. Fungsi fx sama dengan 5x plus 1. Bentuk aljabar dari f2. Apa ya dulu? Kelihatannya sudah paham semua ini. Lanjut. Sampai sudah paham ya? Bagus, memperhatikan sekali. Lanjut, soal ketiga. 4 per x plus 3. Lanjut soal keempat. fx sama dengan akar x min 7. Definisi nilai x harus memenuhi masih ada satu soal lagi. Ya, soal terakhir, fokus. fx sama dengan akar 3. Terus pertanyaan saya tahu. Yang satu ya lo, adik-adik. Wah, maaf Pak, belum lupa input. Kan, berarti soalnya cuma 4 saja. Satu. Nanti hadiahnya menyusul ya di luar pembelajaran kita di kelas. Baik teman-teman, sudah semua? Cukup? Mau tambah materi tidak? Istirahat. Oke. Sebelum kita beristirahat, coba ada yang bisa menjelaskan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Apa yang kalian ketahui pada pembelajaran yang sudah kita belajar pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Salah satu memberikan masukan? Saya Pak. Ya. Oke, kita hari ini belajar tentang fungsi dan
bagaimana kita menentukan nilai jika X-nya diketahui, serta jika menyebutnya itu 0, maka fungsi tersebut tidak terdefinisikan. Betul sekali, luar biasa. Kasih plus dulu pada. Baik, itu juga cukup prinsip, maka kita dapat disimpulkan pada materi hari ini bahwasanya fungsi merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat. Satu pasangan pada himpunan tujuan. Suatu relasi dikatakan fungsi apabila setiap elemen domain memiliki satu pasangan yang pasti dan tidak memiliki lebih dari satu pasangan. Domain adalah himpunan semua nilai masukan yang dapat digunakan dalam suatu fungsi. Pemahaman tentang fungsi dan domain menjadi dasar penting dalam mempelajari berbagai konsep matematika. Lanjut. Baik, kalau kemarin adik-adik semua sudah paham, kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita beristirahat. Terima kasih atas hasil kalian pada pengerjaan kelompok kerja dan tulis. Bisa dicukupkan? Bisa. Baik, ketua kelas mungkin berdoa agar semua ilmu yang didapatkan kita pada hari ini dapat berkah. Marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Doa saya. Terima kasih adik-adik, selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan istirahat. Terima kasih. Baik.